lebih sial dari seorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan paling gampang. Tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Tapi bila kalian menjadi saya, tak gampang membuat orang tertawa. Apalagi ketika kalian sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon kalian bisa dipidanakan. Karena dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya adalah seorang pelawak. Dia dipenjara hanya karena membawakan sebuah lelucon yang dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Dia bercerita tentang seseorang yang memanjat pohon pada jam 10 pagi. Dan dari atas pohon itu orang tersebut mengumandangkan adzan subuh. Tentu saja itu membuat gempar seluruh kampung. Masyarakat langsung berbondong-bondong mendatanginya, memaki-makinya, bahkan ada yang ingin membunuhnya. Hei kamu, turun kamu! Bisa-bisanya adzan jam 10 pagi, turun kamu! Bisa turun enggak? Dasar orang kafir! Penghinaan itu namanya. Turun kamu. Tapi dengan tenang orang itu menjawab. Loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Saya adzan subuh jam 4. Kalian gak ada satupun yang berdatangan. Sekarang saya adzan subuh jam 10, kalian malah berbondong-bondong mendatangi saya. Coba kalian pikir, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Siapa yang gak taat? Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang lain. Hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Kalau Descartes bilang, aku berpikir maka aku ada. Tapi kalau sekarang aku bertengkar maka aku ada. Pertengkaran sekarang menjadi komoditi, diperjualbelikan begitu saja. Mencari pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat dipergunakan hanya untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut karena meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya juga seorang badut. Karena ayah saya badut, saya pun jadi badut. Sekarang kan sedang ngetren. Anak meneruskan orang tuanya. Kalau orang tuanya jadi presiden, ya anaknya jadi presiden. Enggak juga, Deng. Anaknya nyalon gubernur. Bahkan nyalon jadi wali kota. Sudahlah, jangan ngomong lantur. Nanti saya malah kena pidana. Dulu kata bapak saya, jadi badut itu lumayan enak. Penghasilannya lumayan. Dulu bapak
bapak saya sering diundang dalam acara. Karena orang-orang merasa butuh sekali hiburan. Badut dan pelawak dianggap masih lucu. Lah, kalau sekarang badut aja kalah lucu sama politikus. Iya, sebentar. Iya ampun, aduh aku nggak nyangka kamu mau datang. Sini, silahkan duduk. Maaf ya berantakan banget, silahkan duduk. Kamu mau minum apa? Atau mau makan apa? Sebentar. Hah? Yakin nggak haus? Masa sih nggak lapar? Oh, ya sudah, syukurlah. Kebetulan saya juga nggak punya apa-apa. Tapi bisa loh pesen GoFood. Tapi kamu ya yang bayar. Yang datang ini pacar saya loh. Lihat tuh, ganteng banget kan? Jangan tersenyum ngejek gitu. Badut kayak saya juga bisa falling in love. Juga bisa punya pacar. Lihat tuh pacar saya. Ganteng banget kan? Siapa yang gak mau sama pacar saya? Namanya Edi. Enak dilihat. Terima kasih. Kamu mau menemui saya. Saya kira kamu sudah nggak inget sama saya. Makasih ya, kamu terus inget sama saya. Kamu pasti rindu ya sama saya. Iya ampun, sama. Saya juga. Tapi rindu itu berat. Kamu nggak akan kuat. Biar saya saja. Saya kira kamu sudah nggak mau sama saya. Katanya kamu punya pacar baru. Lebih cantik, lebih kaya, lebih glowing lagi. Tapi percayalah. Apapun yang terjadi, aku tetap mencintaimu. Sumpah I love you, I miss you. Boleh aku peluk kamu? Boleh aku peluk kamu? Boleh aku cium kamu? Edi? Ternyata hanya hayalanku saja. Aku badut jomblo, nggak ada pacar. Coba kalian bayangkan, betapa sialnya hidup saya. Udah jadi badut, jomblo lagi. Nasib saya memang benar-benar ambyar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kalian gak akan kuat. Biar saya saja.
melihat saya seperti itu. Ada yang aneh dari diri saya. Ada yang salah dari diri saya. Sudah saya katakan, saya ini badut yang sial. Tapi nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tak terduga. Kalian lihat penampilan saya. Begitu keren dan cantik. Tapi percayalah, saya tak pernah memimpikan ini semua. Tapi barangkali inilah takdir saya. Suatu hari saya diminta untuk mengisi kampanye partai. Saya heran kenapa mereka menertawai saya. Padahal saya hanya menjentik-jentikkan jari seperti ini. Mereka tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan bokong seperti ini. Mereka juga tertawa. Bahkan ketika saya hanya berdiri diam seperti ini, mereka tertawa terbahak-bahak. Mereka senang dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh, saya tak pernah merasa setolol ini. Lalu pimpinan partai itu mendatangi saya, menjabat saya, memuji-muji saya. Dia bilang pada saya, katanya saya adalah sosok yang karismatik. Saya punya bakat menjadi seorang pemimpin. Lalu ia bilang kepada saya, sekarang ini jadi pemimpin gak perlu cerdas dan pintar. Yang penting kamu disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang memilih pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuan disukai banyak orang. Pemujamu akan memujamu habis-habisan. Gak peduli kamu salah atau benar. Yang penting orang tetap percaya kepadamu. Kamu boleh bohong atau ngibul sesukamu. Yang penting orang tetap suka kepadamu. Dan saya yakin kamu punya bakat seperti itu. Dan kamu sangat dibutuhkan dalam partai. Dan mereka dandani menjadi necis seperti ini. Dan didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya tuh juga nggak tahu apa perbedaan antara pilkab dan pilkada. Tapi kalau kata orang-orang, pilkab itu nggak boleh coba-coba buat anak. Tapi kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya sekarang kan banyak anak pemimpin dan pejabat yang coba-coba ikut pilkada. Saya heran, kenapa mereka menyuruh saya ikut dalam pilkada. Padahal ijazah pun saya tuh tak punya. Tapi lagi-lagi mereka bilang pada saya, ijazah itu bisa dipalsukan. Jangankan ijazah. Kebenaran aja bisa kok dipalsukan. Dah santai saja. Dan betapa sialnya saya. Saya keterima dalam pilkada tersebut. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya hanya karena dianggap orang paling lucu sedunia. Hanya karena dianggap bisa membuat hidup mereka bahagia. Dulu ketika saya menjadi badut,
Tak ada satupun yang tertawa melihat saya. Tapi ketika saya menjadi seorang pemimpin, semua orang menertawai saya. Itulah kenapa saya bilang, betapa sialnya hidup saya. Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Kita jalan pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Betapa sialnya hidup saya. Dulu saya menjadi badut, sekarang menjadi pemimpin pun tetap menjadi badut. Badut yang bisa mereka atur sesukanya. Badut yang dianggap bisa membuat orang lain bahagia. Percayalah, jadi badut itu berat. Biar para pemimpin saja.